dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya sebelum waktu kita serahkan, saya akan memperkenalkan secara singkat ya untuk Ibu Grace di sini. Ibu Grace adalah hamba Tuhan kita sendiri ya, GI Hokim Tong. Ibu Grace untuk studinya, beliau menyelesaikan akan S1-nya di Sastra Bahasa Inggris di Bandung. Kemudian Tuhan memanggilnya untuk memasuki pelayanan secara full time dan beliau dipelengkapi di seminari kita juga, STT Bandung, untuk MA dan juga untuk MD. Ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan akan TSM di Tyndale Seminari di Toronto. Ya. Ini adalah waktu itu kita, ya maksud saya dan istri ya, berkunjung di Toronto. Kami bertemu dengan Ibu Grace di sana ya, di Tyndale Seminari. Ini adalah satu hal yang kita tidak pernah duga ya. Kemudian Tuhan juga memberikan kesempatan bisa bertemu kembali lagi dengan Ibu Grace di Bandung ini ya. Jadi sungguh cara Tuhan untuk bekerja itu berbeda-beda ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, untuk pelayanan Ibu Grace tadi ini melayani di gereja kita, ditempatkan untuk pelayanan di SEMA GI Spiritual Formation. Nah, SEMA Spiritual Formation ini memfasilitasi untuk retret, doa, dan tentunya spiritual formation. Ya. Nah, demikian kenalan singkat kita untuk Ibu Grace. Nanti kalau mau ditanyakan lebih lanjut bisa juga. Ya. Nah, kita akan bersama-sama akan memberikan waktu ini kepada Ibu Grace. Tapi sebelumnya kita ingatkan, ya, selesai dari sesi ini, kita ada acara tanya jawab, nanti akan dituntun oleh Pak Ngadi. Ya. Bapak Ibu yang ada pertanyaan, ya, pada waktu sesi dilakukan dan sebagainya, silakan boleh diketikkan di bagian chat ya. Nanti akan juga dibacakan oleh Pak Ngadi. Demikian untuk beberapa hal bagian pembukaan ini. Saya tidak tahu apakah Pak Agus jadi memberikan kata-kata, Pak? Tidak, Pak, tidak jadi. Oke. Langsung. Baik, kalau tidak ada kata yang lebih lanjut, kita serahkan kepada Ibu Grace ya untuk dapat membawakan sesi. Silakan Ibu Grace. Ya, selamat malam, Bapak Ibu, Saudara. Ya, saya hari ini ditugaskan untuk membahas tentang Lead Me to Love Him. Dan secara khusus, saya langsung share screen ya. Saya membahas tentang desire, tentang kerinduan, tentang hasrat. Nah, saya akan memulainya dengan saya membaca tentang seorang psikiater yang banyak sekali menulis di area psikologi dan spiritualitas Kristen, karena ketika bicara tentang spiritualitas Kristen itu sifatnya sangat integratif dengan berbagai bidang ya. Nah, dia menceritakan bahwa setelah 20 tahun mendengarkan berbagai keluhan orang-orang dari berbagai latar belakang, dia meyakini bahwa secara universal semua orang itu memiliki kerinduan, desire yang alamiah akan Tuhan. Terlepas dari apakah orang-orang itu punya keyakinan religius tertentu ataupun tidak. Rasul Paulus menunjukkan adanya kerinduan ini ketika di Kisah Rasul 17, ia berpidato di kota Athena. Dan ia menyatakan bahwa ketika melihat barang-barang pujaan hati orang-orang Athena, diketahui bahwa mereka menyembah banyak dewa, termasuk pula menyembah Allah yang tidak dikenal, yang ada mezbahnya di situ. Dan kemudian ya Paulus menyatakan bahwa apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, menarik sekali dalam sebuah penggalian arkeologi tahun 1820 di perbukitan Palatine di daerah Roma, ditemukan adanya sebuah altar yang menurut inskripsi yang terdapat di situ ditujukan kepada Allah yang tidak dikenal atau the unknown God atau agnostos theos.
Jadi memang ada bukti nyata bahwa orang Romawi kuno menyembah Allah yang tidak dikenal ini. Nah, dalam tradisi Kristen, jadi memang di dalam hati orang itu ada kerinduan untuk menyembah Allah. Nah, di dalam tradisi Kristen, pembahasan tentang hati yang merindukan adalah sesuatu yang berulang kali muncul sejak di Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru. Ada cukup banyak, tapi malam ini satu aja, misalnya di Mazmur 42 ayat 2, yang terkenal sekali ada lagunya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Masih ada berbagai ayat lain, ya, khususnya di kitab Mazmur, dan biasanya menggunakan istilah-istilah haus, lapar, rindu. Nah, bisa demikian karena pada dasarnya manusia adalah gambar Allah, imago Dei, dari Allah yang sudah lebih dulu merindukan kita. Kita bisa melihat hal ini dari berbagai perumpamaan yang Yesus ceritakan di kitab-kitab Injil. Salah satu perumpamaan yang paling powerful itu adalah tentang Bapa yang berlari lalu memeluk anaknya yang terhilang dan kembali. Bagian Bapa yang berlari ini adalah bagian yang menarik dari perumpamaan ini. Kenapa demikian? Kita lihat di Lukas 15 ayat 20 dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, terutama menarik kalau kita melihat budaya di Timur Tengah pada abad pertama, biasanya seorang laki-laki dewasa yang terhormat itu tidak akan lari semacam ini. Sebab ketika dia berlari, dia harus mengangkat jubahnya supaya tidak terjatuh. Hal ini menyebabkan dia harus menunjukkan bagian dari kakinya. Dalam budaya pada masa itu, merupakan suatu tindakan yang merendahkan dan memalukan jika seorang laki-laki dewasa berlari dan menunjukkan bagian dari kakinya. Pertanyaannya, kalau gitu kenapa sang ayah sampai harus berlari? Kembali, dalam budaya pada masa itu, ada sebuah tradisi yang disebut dengan tradisi kesasah. Dalam tradisi ini, jika ada anak laki-laki yang Yahudi yang bertindak seperti anak bungsu ini, dan lalu kembali ke rumahnya, maka komunitas di desa itu akan melakukan kesasah ini. Mereka akan memecahkan sebuah panci keramik besar di depan orang itu, lalu mengatakan dengan suara keras, "Kini kamu tidak lagi merupakan bagian dari kami." Dengan kata lain, komunitas itu akan sepenuhnya menolak orang tersebut. Jadi sang ayah ini berlari sehingga ia berpotensi merendahkan dan mempermalukan dirinya demi untuk bisa memeluk anak bungsunya itu supaya tidak keduluan oleh komunitas desa yang kemungkinan akan melakukan tradisi kesasah itu. Dan dia melakukan hal itu karena dia begitu merindukan dan mengasihi anaknya itu. Nah, jadi pada dasarnya Tuhan menciptakan kita dengan kerinduan hati sehingga kita bisa memenuhi dua perintah utamanya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi kita tahu bahwa dosa merusak kerinduan kudus untuk kita merindukan dan mengasihi Allah serta sesama di dalam diri kita manusia. Dan sebagai dampaknya dari kerusakan ini, maka kita menggantikan kerinduan akan Allah itu dengan, kalau pakai istilah psikologis itu represi dan adiksi, atau kalau pakai istilah teologis itu digantikan dengan berhala. Nah, kita melakukan represi dari kerinduan akan kasih biasanya itu karena kita merasa bahwa kasih itu membuat kita rapuh dan mudah terluka. Sehingga kita mengubur dalam-dalam kerinduan kita untuk meminimalkan penderitaan kita. Tidak heran bahwa kita pun melakukan hal yang sama dalam kerinduan kita akan Tuhan. Sebab apa yang Tuhan lakukan mungkin tidak selalu sesuai dengan kehendak dan logika kita. Karena itulah kita pun merepresi kerinduan kita akan Tuhan.
Psikiater Gerard G. May menjelaskannya demikian. Ketika kerinduan tak terpuaskan ini terasa terlalu berat untuk ditanggung, kita sering menguburnya di bawah kesibukan berbagai pemikiran dan aktivitas, atau kabur darinya dengan membekukan kesadaran kita akan kehidupan sehari-hari. Kita mungkin saja kabur dari kerinduan itu selama beberapa tahun, bahkan beberapa puluh tahun, tapi kita tidak dapat menghapuskannya secara total. Kerinduan itu selalu menyentuh kita kembali lewat kilasan-kilasan pemikiran sesaat, lewat mimpi-mimpi atau harapan-harapan kita di masa-masa ketika kita sedang terlena. Gerard G. May menuliskan hal ini berdasarkan pengalaman pribadinya. Waktu ia berusia 9 tahun, ayahnya meninggal. Ia sungguh berdoa dan berharap bahwa Tuhan yang Maha Kasih akan menghidupkan kembali ayahnya. Tetapi rupanya hal itu tidak terjadi. Sejak saat itu, dia merasa sangat marah pada Tuhan dan tidak percaya lagi akan kebaikannya. Kasihnya kepada ayahnya dan kepada Tuhan membuatnya merasa terluka. Jadi akhirnya dia pun berusaha melupakan ayahnya maupun Tuhan dari kesadarannya. Lalu ketika ia kuliah, Gerard May ini akhirnya mendalami bidang medis dan psikiatri dan menolak untuk berdoa sama sekali. Lalu dia jadi direktur dari sebuah klinik perawatan bagi mereka yang jatuh dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang. Dia berusaha menerapkan berbagai metode psikiatri terbaik untuk menolong mereka yang mengalami adiksi. Tapi tidak ada satupun metode yang berhasil. Dan hal itu membuatnya depresi. Tapi dia lalu mewawancarai orang-orang yang berhasil sembuh dari adiksi serius, ya, khususnya memang waktu itu dari adiksi alkohol dan obat-obatan terlarang. Ternyata semua yang diwawancarai menggambarkan adanya pengalaman rohani yang akhirnya bisa membebaskan mereka. Nah, tapi dia belum mau lagi mengingat kepada Allah yang pertama dia kenal waktu anak-anak. Jadi dia mulai mengeksplorasi berbagai cara pemulihan jalan rohani, khususnya dari agama timur. Sampai suatu kali ketika dia melakukan yoga, dia diharuskan untuk membebaskan pikiran yang muncul. Dan menarik, pikiran yang muncul, yang selama ini dia represi, yang selama ini dia tekan, ternyata berbentuk doa yang biasa dia ucapkan ketika dia berusia 9 tahun. Yaitu, Tuhan Yesus, tolong saya. Dan makin lama doa-doanya semakin menguat dan semakin mendalam. Dan setelah beberapa bulan, akhirnya kerinduan pada Tuhan yang selama puluhan tahun dia tekan dalam-dalam, itu akhirnya betul-betul mewujud keluar menjadi sebuah kesadaran penuh. Betapa ia itu merindukan Allah yang sebetulnya sudah lebih dulu merindukan dia. Dan Gerard May pun menjadi seorang psikiater yang banyak membahas tentang problema kejiwaan, khususnya seputar adiksi atau kecanduan dari perspektif Kristen. Nah, dia mengatakan bahwa di area disfungsi kerinduan pada Tuhan, represi itu sebetulnya masih merupakan problema yang cukup ringan. Disfungsi yang lebih berbahaya dari represi dalam menjauhkan kita dari kerinduan akan Tuhan, itu adalah adiksi atau kecanduan. Menarik kalau kita lihat definisinya, apa yang disebut berhala dalam kekristenan itu sebetulnya adiksi. Ya. Teolog Tim Keller menjelaskan tentang berhala sebagai berikut. Berhala memiliki kemampuan untuk mengendalikan hatimu, sehingga engkau menghabiskan seluruh energi, daya, semangat, serta sumber-sumber emosi dan keuangan untuk berhala itu tanpa berpikir panjang lagi mengenainya. Nah, sementara kalau kita lihat definisi adiksi, May mengatakan adiksi adalah pemberhalaan yang tanam kuat, di mana objek adiksi menjadi berhala kita, sehingga kita pun menyembahnya, serta menghabiskan waktu dan tenaga kita untuknya. Dengan kata lain, adiksi sudah menggantikan kasih Allah yang merupakan sumber dan tujuan dari segala kerinduan kita. Biasanya kalau kita bicara tentang adiksi atau kecanduan,
kita biasanya langsung berpikir tentang adiksi alkohol, rokok, obat-obatan terlarang. Ya, itu tidak salah. Tapi sebetulnya ada banyak jenis adiksi. Nanti kita bahas ya. Ada apa aja, itu banyak sekali sebetulnya. Dan adiksi juga bisa mengambil berbagai wujud yang tampaknya baik dalam keseharian. Misalnya, ya, adiksi kerja. Kerja itu hal yang baik kan, tapi ternyata itu bisa jadi adiksi. Ya, sebuah buku mengatakan bahwa adiksi kerja itu sebetulnya bersumber dari dorongan yang kuat untuk memiliki kuasa serta kontrol atau untuk mendapatkan pengakuan serta persetujuan dari publik atas kesuksesannya. Jadi biasanya ada keinginan yang merupakan disfungsi dari kerinduan akan Tuhan di balik sebuah adiksi. Ya, dan adiksi ini bisa menimpa siapa saja termasuk gembala gereja. Nah, kali ini saya mau ambil contoh seorang gembala ya untuk menunjukkan bahwa adiksi ini bisa siapa aja. Ya. Nah, Todd Wilson ini adalah seorang gembala yang cukup berpengaruh di Amerika. Dia bahkan menjabat sebagai presiden dari Center for Pastor Theologians. Namun dia mengakui bahwa dalam salah satu buku yang ditulisnya bahwa dia bermasalah dengan kecanduan kerja. Dia menggambarkan situasinya seperti ini. Kalau Anda tinggal seminggu bersama saya di awal tahun 2015, Anda akan berpikir bahwa pendeta Todd ini adalah seseorang yang luar biasa. Dia mengasihi Yesus, mengasihi Alkitab, dan mengasihi gerejanya. Dia peduli pada istri dan anak-anaknya. Dia pun seorang yang berdampak bagi Yesus di dunia ini. Tetapi Anda juga akan mulai menyadari bahwa saya adalah seorang yang bermasalah atau yang mengalami disfungsi. Tahun 2015 itu, saya diberi 3 bulan waktu liburan. Dan ini adalah rencana saya di waktu liburan tersebut. Pertama, saya akan menyelesaikan menulis sebuah buku, lalu menulis buku lainnya. Kedua, saya akan membaca buku karangan Calvin, Institute of the Christian Religion. Yang ketiga, saya akan menghafalkan kitab Yakobus sehingga saya dapat mengkhotbahkannya dengan baik. Dan keempat, saya akan mengulang kembali pelajaran bahasa Ibrani saya. Namun saya tahu ini kan waktu liburan, karena itu saya akan beristirahat dulu di 1 minggu pertama sebelum mengerjakan hal-hal tadi. Nah, tetapi ketika saya mencoba untuk beristirahat selama 1 minggu itu, saya ternyata mengalami gejala-gejala seperti orang yang kecanduan alkohol atau kecanduan obat. Di mana saya itu mudah sekali jengkel, gelisah, dan sulit menguasai diri. Saya dikuasai oleh kekhawatiran yang tidak jelas alasannya. Dan saya juga mengalami frustasi mendalam karena dipenuhi oleh kebutuhan yang tidak terpuaskan. Bukan kebutuhan akan alkohol, narkoba, atau seks, tapi akan pencapaian dan keberhasilan untuk melakukan dan menyelesaikan berbagai hal. Dengan kata lain, saya merasa dunia saya jungkir balik. Dan saya membuat istri saya juga tidak tahan. Akhirnya dia minta saya melakukan sesuatu. Akhirnya dia minta saya untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi ini. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan kembali bekerja. Oleh sebab itu, saya pun segera memulai aktivitas saya seperti biasa, termasuk kembali bekerja di kantor gereja. Ketika kembali bekerja di waktu liburan itu, saya langsung merasa sehat. Otak saya mengalami peningkatan rasa puas. Sama seperti pecandu narkoba yang dipuaskan kecanduannya oleh narkoba. Semua gejala yang tadi saya sebutkan langsung menghilang. Kini saya bisa pegang kendali kembali atas hidup saya. Sampai kemudian sekitar 2 minggu kemudian, seorang teman menghubungi saya lewat pesan teks. Dia bertanya, "Todd, apakah itu mobilmu yang ada di tempat parkir gereja? Bukankah kamu sedang liburan?" Pesan teks dari teman saya itu seperti palu godam yang menghantam saya, kata Todd ya, dan menyadarkan bahwa saya bermasalah. Maka akhirnya menyadari bahwa dirinya bermasalah,
beberapa minggu kemudian, Pendeta Todd mulai mengikuti konseling. Ketika ditanya oleh konselor, kenapa kamu mengikuti terapi ini? Maka Pendeta Todd mengakui bahwa saya adalah pecandu kesuksesan. Ya, saya adalah addict. I am an addict. Gitu ya. Baik sekali bahwa Pendeta Todd bisa menyadari masalah adiksinya dan mencari pertolongan. Tapi mungkin banyak orang juga tidak sadar bahwa dirinya kecanduan dan bahkan sampai jadi berita nasional. Misalnya ini orang yang kecanduan game. Ini saya pernah baca ya di sebuah media online. Ada seorang yang karena adiksi game, dia membeli item untuk game seharga 900 juta. Ya. Wow, itu gamer dari Indonesia kata di berita ini. Jadi orang itu bisa menghabiskan hampir 1 miliar demi main game. Jadi ini kemungkinan dia sudah kecanduan berat. Nah, dan Yesus kan mengatakan di Matius 6 ayat 21, kalau kita nggak yakin kita kecanduan atau tidak, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi uang kita akan mudah sekali keluar untuk apa yang paling kita kasihi. Tim Keller bahkan mengatakan, salah satu pertanda dari berhala adalah kita akan bersedia menghabiskan banyak uang untuk hal itu. Tapi kemudian kita mungkin berpikir, tapi kan saya boleh dong punya hobi. Masa nggak boleh punya hobi? Tentu saja kita boleh punya hobi, tapi ada bedanya antara hobi dan adiksi. Segala sesuatu di dalam hidup kita itu sebetulnya dapat jadi objek kelekatan dan adiksi, ya. Maka perbedaannya antara sesuatu itu hobi atau bukan itu adalah apakah adanya kebebasan. Ya, keywordnya freedom, kebebasan. Apakah saya punya kebebasan untuk melepaskan diri dari hobi itu dengan cukup mudah? Kalau itu rasanya sudah tidak bisa lagi dilepaskan, maka itu pertanda itu adalah adiksi. Ya. May memberikan definisi adiksi. Adiksi adalah perilaku kebiasaan yang bersifat kompulsif. Kompulsif itu berarti sesuatu yang sifatnya menuntut, tidak bisa tidak, harus. Ya. Yang disebabkan oleh kelekatan pada objek tertentu dan karena itu membatasi kebebasan dari kerinduan atau hasrat diri seseorang. Jadi kalau kita punya kebebasan untuk dan tidak bersifat menuntut, maka itu bukan adiksi. Tapi kalau sesuatu itu sifatnya sudah sampai menuntut harus dilakukan, nah itu hati-hati, itu adiksi. Dan adiksi itu sangat luas, saudara. Ya, ini saya cuma nyatet sebagian aja, karena banyak sekali. Ya, rasa marah, approval, seni, attractiveness, ya, being helpful, being good, something good itu bisa jadi adiksi, ya. Adiksi cinta juga, ya, macam-macam. Kalau dari makanan tuh dari adiksi kopi, adiksi mobil, adiksi permen, ya, coklat, adiksi kebersihan, adiksi kesuksesan seperti tadi Pendeta Todd, ya, banyak sekali. Jadi segala hal itu bisa jadi adiksi, tidak dibatasi oleh hal-hal tertentu saja. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengetahui apa yang sebetulnya jadi kerinduan utama hati kita? Ada berbagai cara tentunya, ya. Nah, kalau seorang Archbishop mengatakan agamamu adalah apa yang engkau lakukan ketika engkau sendirian. Ketika engkau sendirian, ketika engkau bosan, apa yang jadi fokus kerinduan hatimu. Nah, mungkin dari situ kita bisa lihat apa fokus saya. Apakah itu adiksi? Lalu juga tadi seperti soal uang, di mana hatimu berada, di situ di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Kita lihat juga harta kita digunakan sebagian terutama untuk apa? Ya. Sementara itu kalau dari sisi psikologis, Gerard May memberikan 5 karakteristik adiksi. Kita juga bisa lihat dari ada beberapa poin ya dari kelima hal ini. Memang saya nggak tuliskan di sini, tapi yang jelas ada 5 karakteristik
karakteristik adiksi, yaitu toleransi, gejala menarik diri, penipuan diri, kehilangan semangat, gangguan fokus. Toleransi ini adalah fenomena di mana kita tidak pernah puas dengan perilaku adiktif atau dengan objek adiksi kita. Kita berpikir, jika saya bisa dapat lebih, maka segala sesuatunya akan jadi lebih baik. Dan kadang toleransi ini terjadi tanpa kita sadari, ya. Misalnya yang paling sederhana aja, adiksi akan uang. Bekerja untuk mendapatkan uang adalah hal yang wajar. Tapi ketika kemudian standar hidup kita mengalami peningkatan, maka kita mulai merasa bahwa kita perlu lebih banyak uang. Nah, dinamika dari karakteristik toleransi ini adalah ketika kita sudah merasa terbiasa dengan suatu kadar tertentu, maka kemudian hal itu akan meningkatkan level ketidakpuasan kita, dan akhirnya kita selalu perlu lebih banyak lagi. Ya, itu toleransi. Jadi kita nggak pernah puas. Ya. Yang kedua itu soal gejala menarik diri. Nah, ketika kita menyadari apa yang jadi adiksi kita dan berusaha mengatasinya, biasanya itu akan terjadi reaksi stres. Ya, tubuh akan meresponi bahwa ada bahaya. Karena itu tanpa disadari lagi, tubuh akan memberi respon stres dalam wujud merasa tidak nyaman, jengkel, panik, dan sejenisnya seperti yang tadi dialami oleh pendeta Todd itu ya. Atau kita juga bisa jadi depresi atau tidak semangat. Ya, itu withdrawal symptom, gejala menarik diri. Karakteristik yang ketiga itu adalah penipuan diri. Ya, secara sadar ataupun tidak, kita tidak lagi dapat berusaha untuk menyangkal, merasionalisasi, mengganti, merepresi, dan sebagainya. Ya, sebetulnya ada beberapa pertanyaan dari hal ini. Kalau nanti saudara mau coba, kalau masih ada waktu, saya akan bacakan pertanyaan dari setiap bagian ini. Nanti saudara bisa cek kalau masih ada waktu ya. Lalu yang berikutnya itu adalah kehilangan semangat. Ya, karakteristik berikutnya. Karena memang terjadi pertarungan kehendak di dalam diri. Di satu sisi kita ingin bebas, tapi di sisi lain kita ingin terus menerapkan perilaku adiktif ini. Dan akhirnya kita lelah. Sehingga kita jadi malas, serba malas dalam melakukan segala sesuatu. Dan yang kelima, kita jadi bisa mengalami gangguan atensi. Ya, akan susah sekali untuk kita bisa berfokus pada yang ultimat, ya, pada Allah, karena ketika kita ingin melepaskan diri dari adiksi, maka berbagai hal seputar adiksi itu justru akan jadi fokus utama kita. Ya, misalnya kalau tadi adiksi pada uang, kita jadi sangat khawatir dengan kondisi keuangan kita. Kalau kita ingin kita adiksi, misalnya kalau adiksi rokok gitu ya, fokus kita malah justru pada rokok itu. Soal adiksi rokok itu ada sebuah penelitian yang menarik ya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan. Saya tidak memasukkannya di sini. Ya, di mana ada semacam market research yang dilakukan kepada orang-orang yang suka merokok. Market research itu kan biasa ada market research tradisional dan ada market sekarang ini kita ada brain scanning. Kita bisa ketika kita bertanya pada seseorang bisa bawa portable scanning yang dipasang seperti headphone gitu di kepala ya. Dan kita bisa melihat gelombang otak dari seseorang. Jadi kalau ditanya dia nggak bisa bohong tuh. Ya, atau ditunjukkan gambar dia nggak bisa bohong. Kalau dulu kan kalau di zaman dulu saudara masih ingat nggak, di rokok itu ada tulisan, merokok itu menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan janin, dan sebagainya, kan? Nah, ketika orang-orang dalam market research tradisional ditanya apakah mereka akan berhenti merokok ketika melihat peringatan itu, banyak yang mengatakan, ya akan berhenti, gitu ya. Nah, tapi ketika dilakukan brain scanning dengan ketika ditunjukkan gambar yang sama, maka justru ketahuan
gambar itu, yang tulisan itu justru memunculkan titik adiksi. Jadi semakin orang melihat hal itu, semakin mereka kecanduan. Ya, jadi ini gangguan atensi, udah mengalami somehow kerusakan otak juga gitu ya. Nah, pertanyaannya jadi bagaimana dong kita mengatasi masalah ini yang sebetulnya mungkin terjadi di dalam keseharian kita. Yang pertama memang kita perlu mengenali diri kita dan berbagai adiksi kita. Ya. Dan melalui proses hadir bersamanya, kita mengganti adiksi kita itu dengan kerinduan akan Allah sang air hidup. Ya. Ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, saudara ingat ya cerita itu? Yesus tidak mengkhotbahi wanita itu dengan berbagai khotbah seputar moralitas yang mengutuk gaya hidup wanita itu, di mana dia sudah tinggal dengan 5 laki-laki sebelumnya. Tapi Yesus justru menyentuh kerinduan terdalam wanita itu dan menyatakan solusi dari kerinduan itu, yaitu dirinya sebagai air hidup. Dia mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi solusinya itu adalah air hidup. Adiksi itu digantikan dengan kerinduan yang sejati, yang adalah kerinduan akan Allah. Dan yang jelas, 1 Tesalonika 1 ayat 9 mengatakan, ketika kita berbalik dari berhala, dari berbagai adiksi kita kepada Allah yang hidup dan yang benar, maka Allah dapat mengubah afeksi-afeksi hati kita. Cuma memang, ya, dalam proses penebusan afeksi, jadi memang dalam proses penebusan afeksi, kerinduan kita itu tidak ditekan atau dihancurkan. Ini yang luar biasa, ya. Tapi justru secara bertahap akan dikuduskan, ditransformasi, dan dinyalakan kembali apinya. Kita akan bergerak dari berbagai pergumulan, dari kerinduan manusiawi kita, kepada terjadinya keutuhan dan integrasi diri pribadi. Jadi ketika kita hadir bersama Yesus, dalam lewat proses, maka kecanduan kita, afeksi kita itu akan ditransformasi. Ya. Nah, walau memang prosesnya itu nggak mudah. Ya, May mengatakan di satu sisi memang proses pembebasan ini adalah sebuah liberation, pembebasan dari perbudakan. Tapi di sisi lain ini tidak mudah, karena di dalamnya memang terdapat proses melepaskan yang bisa sangat menyakitkan. Tim Keller pun mengatakan hal serupa. Ya, berbalik dari berhala itu sama sekali tidak mudah. Berhala itu memberi kita rasa aman dan makna. Kita menghabiskan waktu dan uang kita untuknya. Kita menghabiskan banyak energi untuk memikirkannya. Dengan kata lain, berhala itu menjadi objek penyembahan kita. Diri kita begitu tertarik padanya, dan hal itu memenuhi mimpi-mimpi kita. Jadi bagaimana dong? Ya, fokus kita adalah tetap terus berproses. Di tengah jatuh bangun kita mungkin akan mengalami, kayaknya kita pasti akan mengalami jatuh bangun, ketika kita being with Jesus, ketika kita hadir bersama Yesus, yang akan membebaskan kita itu. Sebab seperti yang Yesus katakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Sampai di sini, saudara, saya berhenti dulu. Ya, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Grace untuk penyampaian materinya pada malam hari ini ya. Ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Philip dari GI Holis ya. Pertanyaan kira-kira seperti ini, Bu. Maksud pertanyaan dari Pak Philip adalah menjadi candu terhadap sesuatu itu adalah sebuah pilihan.
ya. Siapapun bisa menjadi candu terhadap apapun, begitu. Bahkan orang-orang yang di gereja pun itu dapat mengalami kecanduan. Dan menurut orang-orang, kecanduan itu diakibatkan oleh dosa. Nah, menurut Bu Grace, bagaimana pendapat Bu Grace terhadap pernyataan seperti itu, bahwa kecanduan itu adalah pilihan dan itu diakibatkan oleh dosa. Demikian Bu Grace. Ya, makasih Pak Philip. Ini saya tahu Dr. Philip ya. Ya, jadi memang natur kita adalah natur berdosa. Jadi udah pasti kita sebagai orang berdosa akan mudah sekali untuk jatuh dalam kecanduan ini. Nah, yaitu kadang-kadang kita sudah tidak sadar lagi akan ada jadinya kecanduan itu. Apalagi kalau kita tidak membangun hubungan pribadi yang intens setiap harinya bersama Tuhan, dan kalau kita tidak punya spiritual friends, teman-teman akuntabilitas, maka kita akan mudah jatuh dalam kecanduan. Tapi di sisi lain memang itu adalah pilihan. Cuma memang hal itu kadang tidak mudah. Kalau kita lihat di game misalnya, itu iklannya adalah coba game ini karena itu akan membuatmu kecanduan justru. Jadi di satu sisi pilihan, tapi dasarnya itu karena memang kita adalah manusia berdosa. Gitu kali ya jawabannya. Oke, terima kasih Bu Grace. Jadi menurut pendapat Bu Grace bahwa adiksi yaitu terjadi pada dasarnya karena natur manusia yang berdosa ya. Tapi di sisi yang lain bahwa memang itu adalah sebuah pilihan. Pilihan manusia, pilihan seseorang untuk tercandu pada sesuatu begitu ya. Begitu ya Bu Grace ya? Ya. Karena Ya. manusia punya kehendak bebas. Manusia, Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot atau wayang. Manusia diberi kehendak bebas untuk memilih akan mencintai Tuhan atau akan mencintai pengganti Tuhan. Baik, terima kasih Bu Grace. Pak Philip bertanya lagi, apakah manusia bisa memilih untuk adiksi akan Allah? Tidak, karena Allah menolak untuk menjadi objek dari adiksi manusia. Ya. Oke, jadi jelas ya bahwa Allah sendiri menentang ya untuk menjadikan dirinya sebagai sebuah objek untuk menjadi candu, begitu ya Bu Grace ya? Ya, betul. Dan justru Tuhan menciptakan kita untuk bisa membangun relationship yang dalam dengan Dia. Justru problemnya adalah selalu penyimpangan dari hal itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Grace. Ini ada pertanyaan lagi dari, ini mungkin Bapak ya, Jojan. Pertanyaan adalah, apakah adiksi itu berhubungan dengan talenta seseorang? Segala sesuatu bisa jadi adiksi, termasuk talenta kita. Seperti tadi contoh pendeta Todd, dia adalah seorang yang sangat bertalenta, tapi ternyata dia mengakui dia adiksi kesuksesan. Dan adiksi itu banyak sekali jenisnya. Jadi apapun bisa jadi adiksi. Oke, terima kasih Bu Grace. Jadi termasuk talenta pun itu bisa menjadi adiksi ya? Betul. Oke. Ke pertanyaan berikutnya, ini ada dari Saudara Ferry di GI Kelapa Gading. Dia bertanya, apakah kecanduan khotbah dari satu pendeta, pendeta senior, apakah itu bisa dikatakan sebagai adiksi? Jadi mungkin adalah senangnya begitu ya, pengennya hanya dengar dari pendeta ini begitu. Apakah itu bisa dikatakan sebagai adiksi? Lalu dia mengatakan bahwa ada suatu gereja yang memiliki pendeta senior yang khotbahnya memang bagus. Tapi jika pendeta itu tidak berkhotbah, maka banyak sekali jemaat memilih tidak hadir. Apakah itu bisa termasuk adiksi, Bu Grace, terhadap sesosok hamba Tuhan begitu, karena khotbahnya bagus begitu? Ya, mungkin pertanyaannya kembali karakteristik adiksi, apakah ada kebebasan atau tidak. Kalau sifatnya menuntut harus jadi kompulsif, tidak bisa tidak, dan kita tidak lagi ada kebebasan untuk memilih, maka itu adiksi. Apakah itu betul-betul sifatnya tidak bisa tidak dan harus? Ya mungkin, saya kurang paham juga, tapi mungkin dilihat dari karakteristiknya itu ya. Oh, oke.
Kalau saya menyimpulkan mungkin kalau misalnya jemaatnya itu benar-benar tidak mau hadir, ya selain dari pendeta itu yang berkhotbah, maka itu bisa dikatakan adiksi terhadap sosok hamba Tuhan itu. Tapi kalau misalnya ya sesekali tidak hadir, meskipun bukan pendeta itu yang berkhotbah, belum bisa dikatakan adiksi. Begitu ya Bu Grace ya? Ya mungkin kalau misalnya, ya itu, kompulsif ya, tidak bisa tidak, harus pendeta itu, maka itu mungkin udah adiksi. Jadi intinya apakah ada kebebasan atau tidak untuk kita memilih? Apakah harus memilih pendeta itu? Kalau iya, berarti itu udah adiksi. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, berarti itu belum adiksi. Oh, baiklah. Berarti tergantung dari apakah tuntutannya harus pendeta itu atau tidak begitu ya? Ya, dan apakah ada kebebasan untuk kita bisa ya udah kita bebas aja. Kalau nggak ada, kalau bukan dia ya nggak apa-apa. Kita kan fokusnya pada Tuhan, bukan pada pendeta itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Grace. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rema ya, dari IC Singapura. Dia minta untuk kalau boleh Bu Grace menjelaskan kembali tentang toleransi. Apakah artinya kita memaklumi apa yang menjadi kecanduan kita? Mungkin dari, Toleransi itu iya, kan tadi ada 5 karakteristik yang adiksi itu ya, salah satunya toleransi. Jadi mungkin Ibu ini bertanya, apakah maksud dari toleransi ini adalah memaklumi ya, apa yang menjadi kecanduan kita? iya, jadi kita memaklumi ya bahwa misalnya nih saya kecanduan, memaklumi ya saya memang nggak pernah puas. Misalnya saya kecanduan yang sederhana aja kopi misalnya. Ya saya memaklumi bahwa saya kecanduan kopi karena saya capek kan, saya capek kerja maka supaya saya bisa bertahan, ya saya memaklumi hal itu. Karena ya itu akhirnya itu bisa jadi nggak kita sadari. Jadi kecanduan itu bisa yang bersifat substance, rokok, kopi, dan sejenisnya, atau yang bersifat juga kejiwaan, ya seperti tadi kesuksesan, seks, dan sejenisnya. Cinta juga itu bisa jadi adiksi ya, macam-macam. Oke, baik Bu Grace. Kalau saya simpulkan mungkin bisa nggak ya toleransi itu kita katakan sebagai pembenaran begitu. Kita sudah tahu sebenarnya itu salah, tapi kita mencoba untuk membenarkan begitu. Iya, kita bertoleran pada apa yang salah itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Grace. Ini ada dari Pak Jojan lagi. Untuk terlepas dari adiksi, kecanduan, apakah kita dapat melakukan sendiri bersama dengan Tuhan, atau kita memang perlu bantuan profesional untuk lepas dari adiksi itu? Tergantung jenis adiksinya dan tingkatannya. Kalau memang sudah parah adiksinya, maka kita perlu bantuan orang lain. Bukankah Yakobus pun mengatakan kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan supaya kita sembuh. Yang menyembuhkan adalah Tuhan, tapi kadang Tuhan menggunakan kerinduan hati kita untuk bisa dipulihkan oleh Dia melalui bagaimana kita merendahkan diri di hadapan orang dan mengakui apa yang jadi adiksi kita. Makanya perlu sekali sebetulnya kita punya teman-teman akuntabilitas yang bisa menolong kita untuk mengatasi adiksi kita. Ya, karena kalau sampai sudah terjadi kejatuhan, ya seperti yang baru-baru ini terjadi, ada seorang pengkhotbah besar yang kemudian mengalami kejatuhan dan baru ketahuan setelah dia meninggal, yang kasihan itu keluarganya. Karena kalau kita berbuat dosa, yang menderita itu bukan cuma kita sendiri, tapi orang-orang di sekeliling kita, terutama keluarga kita. Oke, baik Bu Grace. Berarti jawabannya adalah ya dan tidak ya, tergantung tingkat kecanduannya begitu ya. Ya. Kalau memang dirasa sudah membutuhkan bantuan profesional, maka harus mencari bantuan profesional begitu ya, karena kita juga percaya bahwa Tuhan juga memakai orang-orang untuk maksudnya boleh dipakai untuk memulihkan hidup kita ya, begitu ya Bu Grace ya.
Ya, ya, betul sekali. Baik, terima kasih Bu Grace. Ini ada dari Pak Denny Suganda, GI Cianjur ya. Nah, ini menarik sebenarnya. Adiksi itu berkesan negatif. Adakah adiksi bersifat positif? Terima kasih Bu Grace. Adiksi bisa menjadi positif ketika adiksi menyadarkan kita akan kebutuhan kita akan Tuhan. Sehingga kita kemudian kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita sampai membentur tembok, karena kalau tidak kita tidak akan datang kepada Dia. Ketika kita sadar bahwa kita nggak bisa sembuh dengan kekuatan sendiri, maka disitulah adiksi jadi hal yang baik. Karena kemudian kita datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Dia. Tapi adiksinya itu sendiri tidak baik karena itu adalah disfungsi dari kerinduan yang sesungguhnya, yang sejati. Seperti itu. Adiksinya tidak, tapi kesadaran untuk mencari Tuhannya, begitu ya, Bu Kris ya? Ya, ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu melepaskan diri dari belenggu adiksi itu dengan kekuatan sendiri, maka disitulah adiksi jadi baik, karena kita itu jadi alat untuk kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Dia, dan tidak lagi self-sufficient, bergantung pada kekuatan sendiri. Baik, Bu Kris, terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, ini dari Pak Adang Raharja, GI Kartujati. Apakah Rasul Paulus bisa digolongkan sudah adiksi? Karena jika kita melihat bagaimana Rasul Paulus begitu setia atau begitu luar biasa dalam melakukan pelayanan. Dalam pelayanan begitu ya. Memang Tuhan tidak mau menjadi objek. Begitu. Jadi pertanyaan adalah apakah Rasul Paulus itu bisa dikatakan bahwa dia sudah candu terhadap pelayanan begitu, Bu Grace? Sementara tadi Bu Grace katakan bahwa Tuhan tidak mau dijadikan sebagai objek. Ya, kembali segala sesuatu dilihat dari buahnya. Apakah ada buahnya dari suatu buah yang long lasting? Saya rasa ada buah yang long lasting dari pelayanan Paulus. Walaupun saya yakin Paulus juga sangat mengerti kecanduan. Makanya dia mengatakan, aku melakukan apa yang tidak, saya lupa, tiba-tiba blank, apa tuh? Aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Ya, yang seperti itu. Saya rasa dia mengerti natur dari adiksi ini. Oke, jadi yang dilakukan Rasul Paulus tidak bisa dikatakan adiksi ya, Bu Kris ya? Karena dia bisa bertahan, ada buahnya. Yang pertama dilihat dari buahnya yang long lasting. Yang kedua kembali kepada fokus. Apakah adiksi itu fokusnya adalah sangat self-focus sebetulnya untuk memuaskan kebutuhan diri akan kekosongan. Tapi fokus dari Paulus itu adalah sangat God-centered. Sehingga saya yakin itu bukan adiksi. Itu masalah fokus. Tadi kalau kita lihat karakteristik adiksi yang kelima itu adalah gangguan atensi. Gangguan atensi di sini kalau menurut yang dijelaskan oleh May, itu adalah kita susah untuk bisa berfokus kepada yang ultimat. Karena fokusnya sangat pada diri. Gitu. Jadi sementara kalau fokus Paulus itu adalah sangat kepada kemuliaan Tuhan, dan ada buah yang long lasting. Oke, baik Bu Kris. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu tergantung pada fokusnya ya. Kalau misalnya fokusnya adalah untuk menyenangkan dirinya sendiri, maka itu adiksi sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya yang dia lakukan secara mati-matian itu adalah untuk Tuhan, maka itu sebenarnya tidak bisa dikatakan adiksi ya, Bu Kris ya. Walaupun kita juga mesti hati-hati dengan maksud dari mengalami, menarik sekali bahwa John Piper mengatakan bahwa dirinya adalah hedonis Kristen. Dia mengatakan seperti itu karena fokusnya itu adalah bagaimana dia mengalami sukacita yang kuat sekali, bagaimana dia memuaskan dirinya dengan sukacita yang dari Allah. Nah, jadi di satu sisi, dan memang cara untuk bisa mereplace adiksi itu adalah kita mengisinya itu dengan sukacita yang penuh.
menarik sekali dalam satu contoh dari sejarah gereja, itu ada seorang teolog yang bernama Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini adalah seseorang yang teolog yang sangat berpengaruh pada terutama para teolog Injili di dari abad ke-18 sampai abad 21 ini gitu ya. Nah, salah satu yang menarik itu adalah pada satu titik di dalam perjalanan hidupnya terjadi pergeseran fokus dari teologinya. Tadinya teologi Jonathan Edwards, karena dia itu adalah kaum Puritan dan kakeknya itu adalah gembala gereja yang terkenal, maka fokusnya dia itu adalah bekerja yang semaksimal mungkin bagi Tuhan. Sampai pada satu titik dia mengalami perjumpaan yang begitu intens dengan Tuhan, dan sejak saat itu terjadi pergeseran teologi, di mana fokusnya itu adalah mencari sebanyak mungkin hal yang memuaskan dirinya, tapi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat sekilas itu tampaknya egois, memuaskan diri dengan penuh, cari kepuasan yang sebanyak-banyaknya. Tapi poin Edward adalah kepuasan sukacita yang dari Tuhan. Adiksi itu adalah kita mencari sukacita yang bukan dari Tuhan. Dan cara untuk mereplace adiksi itu adalah memenuhi diri kita dengan kepuasan yang dari Tuhan. Dan itulah yang bisa memulihkan kita dalam prosesnya. Sebab ketika orang bisa puas dengan Tuhan, maka dia akan bisa mengatasi berbagai aniaya. Paulus itu pasti dipenuhi dirinya oleh kepuasan yang dari Tuhan. Makanya dia bisa mengatasi berbagai siksaan dan kesulitan yang dihadapinya. Jadi memang di satu sisi kita perlu memenuhi diri kita dengan kepuasan yang sebanyak-banyaknya, kepuasan yang dari Tuhan. Apalagi Blaise Pascal, ya seorang ilmuwan, dia mengatakan pada dasarnya setiap orang itu ingin hidup bahagia. Bahkan orang yang gantung diri sekalipun, dia gantung diri karena dia ingin bahagia. Jadi natur untuk jadi bahagia itu memang natur manusia. Makanya kita akhirnya terjebak dalam adiksi. Karena itu kita harus memenuhi diri kita dengan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya. Tapi itu adalah kebahagiaan dengan Tuhan. Itu. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan dari Bu Grace ya. Bu Grace, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana kaitannya dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau harus melepaskan segala sesuatu, bahkan membenci bapaknya, ibunya, dan lain-lain, dan hanya mencintai Tuhan sepenuhnya begitu. Apakah ini termasuk adiksi? Saya memang harus mendalami lagi konteks dari ayat ini, daripada saya salah ngomong. Cuman yang saya yakini bahwa segala sesuatu itu bisa jadi adiksi, dan kembali keluarga pun bisa jadi adiksi. Kembali, apakah ada kebebasan kalau untuk bisa pada satu titik itu bukan jadi sesuatu yang sumber kepuasan kita yang utama. Karena ada misalnya ibu misalnya yang sangat menggantungkan kepuasan hidupnya itu pada anaknya. Atau ada istri yang sangat menggantungkan kepuasannya sebagai wanita dan sebagai istri itu pada suami, atau sebaliknya. Dan ketika itu tidak terjadi, maka akhirnya terjadilah perceraian. Yang jadi sumber kepuasan itu siapa? Apakah Tuhan atau orang-orang itu? Maksudnya ke situ ya. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Grace untuk pemaparannya begitu ya. Bu Grace sendiri juga mengatakan bahwa harus lebih mendalami dulu ya konteksnya ya, demikian ya Bu Grace ya, daripada nanti salah menjawab begitu. Baik, kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Grace. Pertanyaan dari Ibu Tia ya. Jika kita sudah adiksi terhadap sesuatu dan adiksi itu sudah menjadi berhala bagi kita, bagaimana kita terlepas dari adiksi itu? Yang pertama bagus sekali kalau kita bisa mengenali bahwa kita sudah ada adiksi. Lalu yang kedua, memang ini saya mungkin simplifikasi ya, melalui proses hadir bersama Tuhan,
menggantikan adiksi tadi dengan kerinduan akan Allah, yaitu menggantikan kepuasan kita dengan sukacita, dengan kebahagiaan dengan hadir bersama Tuhan. Karena kalau kita cuman disuruh melepaskan gitu ya, itu akan susah sekali. Itu mesti digantikan. Kebahagiaan yang sepertinya kita dapat dari adiksi itu mesti digantikan dengan kebahagiaan yang tingkatnya itu lebih tinggi. Dan kebahagiaan yang tingkatnya lebih tinggi itu adalah ketika kita hadir bersama Kristus. Itu yang bisa menggantikan adiksi. Walaupun kembali itu proses yang tidak mudah. Perlu proses. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu ya, apakah kita sudah adiksi terhadap sesuatu atau tidak begitu ya. Kalau Ya. kita sudah tahu, maka baru kita mulai mencari kepuasan itu di dalam Allah. Berarti membangun relasi di dalam Tuhan ya, Bu Grace ya. Betul. Untuk betul. bisa menggantikan adiksi itu. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih, Bu Grace. Mungkin itu juga jawaban dari pertanyaan dari Bu Tias yang ada di BSD ya. Terkait dengan orang yang adiksi begitu, lalu bagaimana cara mengatasinya secara teologis begitu ya. Yang pertama adalah harus tahu dulu dirinya sudah adiksi terhadap sesuatu atau tidak begitu. Baru mulailah mencari kepuasan di dalam Allah begitu ya, relasi di dalam Allah. Ya, betul. Baik. Ini ada dari Ibu Ira Puspa. Bagaimana caranya dipenuhi sukacita Tuhan? Bukankah sukacita adalah buah roh? Artinya itu hasil kerja Roh Kudus. Bagaimana menurut Ibu? Ya, buah sukacita itu adalah buah roh, hasil dari relasi kita dengan Tuhan. Cara kita membangun relasi itu adalah dengan berbagai jenis disiplin rohani. Ya, di dalam disiplin rohani tugas kita adalah menempatkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mau memberi kita anugerah, tapi tugas kita adalah menempatkan diri untuk menerima anugerah itu. Contoh yang mudah gitu ya, Sakeus misalnya, ketika dia menempatkan diri untuk bisa bertemu Yesus dengan cara dia naik ke pohon. Dan ketika Yesus datang, Yesus memberi anugerah itu dengan bahkan tinggal di rumahnya. Jadi tugas kita itu menempatkan diri. Karena pertumbuhan rohani itu terjadi dalam, kalau kita pertama menerima Kristus, itu adalah sepenuhnya anugerah, karena secara roh kita itu udah mati. Tapi begitu kita sudah punya Kristus di dalam hati kita, maka itu butuh takes two to tango. Tuhan memberi kita kehendak bebas, dan Tuhan ingin kita membangun hubungan cinta itu dengan sengaja datang kepadanya, menerima anugerahnya, gitu. Jadi memang lewat berbagai jenis disiplin rohani. Disitulah kita nanti akan menghasilkan buah roh, sukacita, damai sejahtera, kasih, dan sebagainya. Oke, jadi jelas ya bagaimana kita dipenuhi oleh sukacita Tuhan ya, kita melakukan salah satunya dengan disiplin rohani ya yang bermacam-macam begitu, dan di sanalah kita membangun relasi dengan Tuhan ya, sehingga kita bisa dipenuhi sukacita dari Tuhan begitu ya Bu Grace ya. Ya. Baik Bu Grace, ini ada dari Pecikian ya. Adiksi kepada Allah harusnya oke. Boleh nggak diperjelas lagi begitu? Oke. Kita lihat ini ya, definisi adiksi dulu ya, supaya kita jelas. Bentar, saya buka dulu tadi file ininya. Oke, sebentar ya. Ini saya boleh share screen lagi ya, sekali lagi. Boleh, sebentar. silakan. Yes. Oke. Caranya nih. Kok nggak bisa ya share screen? Oke. Ya, di sini dijelaskan bahwa adiksi adalah pemberhalaan yang tertanam kuat, di mana objek adiksi itu menjadi berhala kita.
sehingga kita pun menyembahnya karena kita menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuknya. Dengan kata lain, adiksi telah menggantikan kasih Allah yang merupakan sumber dan tujuan dari segala kerinduan diri kita. Jadi adiksi itu adalah sesuatu yang menggantikan kerinduan yang sejati kepada Allah. Nah, jadi sifatnya memang negatif. Jadi kalau pakai istilahnya mungkin bukan adiksi, tapi melekat pada Tuhan. Tapi kalau adiksi itu sendiri, kita menjadikan sesuatu itu objek untuk kepuasan kita. Dan kembali, Tuhan itu pasti menolak dijadikan objek kita. Maka kalau pakai istilah adiksi kepada Tuhan, mungkin saya rasa kurang tepat. Mungkin yang tepat adalah tinggal di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, seperti yang ada di Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Grace. Jadi penggunaan kata begitu ya, bukan adiksi terhadap Tuhan, tetapi melekat kepada Tuhan, begitu ya? Iya, Ya. Pak. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bu Grace, sehingga kita semua di sini juga boleh memahami begitu ya, bahwa sebenarnya Tuhan menolak untuk menjadi objek candu begitu ya. Tapi dia ingin setiap kita orang yang percaya justru melekat kepada dia ya, untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan ya, begitu Bu Grace. Ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu ya, Serinto Bulu. Apakah orang Farisi bisa disebut orang adiksi atau memang mereka sudah termasuk orang adiksi? Bisa disebut orang adiksi berarti belum tentu orang adiksi begitu, atau memang mereka sudah termasuk orang adiksi. Mungkin ini adiksi terhadap apa ya, terhadap hukum Taurat mungkin begitu Bu Grace. Iya, mungkin seperti itu ya. Kan sifatnya adiksi itu tidak lagi ada kebebasan. Jadi mungkin mereka udah adiksi pada hukum Taurat. Sifatnya menuntut harus gitu kan. Ya bisa juga. Mungkin saya belum pernah kepikir, tapi mungkin juga karena segala sesuatu itu bisa jadi objek adiksi kita karena itu menggantikan Allah. Oke, baik. Menarik sekali ya Bu Grace ya, bahwa segala sesuatu bisa menjadi objek adiksi kita begitu. Ya, betul. Termasuk pelayanankah? Betul. Tadi seperti contoh pendeta Todd, pelayanannya itu adiksinya memang diakui adiksi kesuksesan, tapi sarananya untuk sukses itu adalah pelayanan. Jadi mungkin saja. Mungkin sekali. Baik. Saya harap bahwa pemaparan dari Ibu Grace yang malam hari ini boleh menyadarkan kepada kita bahwa kita pun ternyata bisa adiksi terhadap pelayanan begitu ya. Mungkin saja kita melayani karena ingin mendapatkan kesenangan sendiri begitu dalam melayani begitu. Bisakah disebut begitu ya Bu Grace ya? Jadi hanya untuk memuaskan dirinya, dan mungkin juga terkait dengan tadi pertanyaan yang dari Bapak siapa itu ya, terkait talenta begitu ya. Intinya sih perintah pertama dalam Ten Commandment adalah jangan ada Allah lain di hadapanmu. Nah, apapun yang menjadi Allah lain di hadapan kita itu adalah berhala dan bisa jadi adiksi. Baik, terima kasih Bu Grace. Meskipun adiksi itu kadang-kadang dibalut dengan sesuatu yang rohani begitu ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi kita benar-benar dituntun dan dituntut untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita benar-benar tahu apakah kita adiksi terhadap sesuatu yang rohani atau kita melekat kepada Dia, begitu ya Bu Grace ya. Karena ini sepertinya bias begitu. Jadi kembali apakah kepuasannya itu dari kita terkoneksi dengan Tuhan atau kepuasannya itu adalah dari objeknya itu sendiri? Ya, baik. Jadi tergantung pada objeknya itu ya, Bu Grace ya. Objeknya bisa apapun juga, tapi sumber kepuasannya apakah itu Tuhan, di mana sumber sukacita yang utama kita itu adalah Dia, atau apakah sumbernya dari kesuksesan, dari kopinya itu, atau dari barangnya itu yang kalau kita nggak ada itu nggak bisa aja.
Jadi adiksi itu bisa dari hal-hal kecil yang sederhana sampai yang rumit gitu. Oke, baik, baik, baik. Terima kasih penjelasannya, Bu Kris. Bu Kris, kita boleh lanjut ya pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Pak Cecin, GI Bonti, Kebonjati. Ketika pertama kali menerima Kristus, hati yang menggebu-gebu, mengasihi dan ingin mengenal Kristus begitu kuat. Namun seiring dengan waktu, ternyata kerinduan hati seperti ini bisa memudar. Apa yang harus dilakukan supaya hati kita bisa diarahkan untuk lebih mengasihi Tuhan dengan lebih lagi, selain dengan disiplin rohani yang tadi disebutkan oleh Bu Kris? Ya, disiplin rohani itu sangat luas dan sangat banyak ya. Ada sebuah buku yang mendaftarkan setidaknya 75 jenis disiplin rohani. Tapi inti dari semua disiplin rohani itu adalah agar kita melekat kepada Tuhan. Kita abide in Him lewat berbagai cara. Jadi bagi saya sih memang jadi ini pun yang dilakukan ini adalah salah satu bentuk disiplin rohani. Jadi luas sekali definisi disiplin rohani itu yang mungkin perlu diperjelas. Tapi itu adalah cara untuk kita bisa melekat kepada Tuhan dan mendapatkan kepuasan yang maksimal dari Tuhan. Oke. Baik. Terima kasih, Bu Kris. Ada yang berkomentar bahwa definisi adiksi sangat mencerahkan, terutama frasa yang menggantikan Allah. Jadi dia ingin berterima kasih kepada Bu Kris ya untuk definisi adiksi yang disampaikan oleh Bu Kris begitu ya, terutama frasa yang menggantikan Allah. Ini ada lagi dari Pak Roni, GKI Bungur. Apakah Ibu akan melanjutkan tentang bagaimana kita dapat semakin mencintai Tuhan? Begitu. Dan bagaimana cara kita bisa semakin mencintai Tuhan? Ya, minggu depan rekan saya Pak Johan Setiawan akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Ya, jadi stay tune. Oke, baik. Jadi bagi Bapak Ibu ya yang penasaran begitu ya, bagaimana kita bisa semakin mencintai Tuhan, ikutilah pembinaan di Senin depan begitu ya. Karena di sana Ya, betul. pasti akan dijelaskan kepada kita bagaimana kita boleh diarahkan untuk semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih, Bu Kris. Saya rasa pertanyaannya sudah tidak ada lagi ya. Ini ada satu permintaan sih, ditayangkan lagi 5 hal tentang ciri-ciri adiksi. Tapi saya rasa nanti bagi Bapak Ibu peserta yang sudah join di dalam grup, nanti bahannya akan dibagikan ya, begitu ya Bu Kris ya? Betul sekali. Iya. PDF-nya akan dikirimkan. Iya, baik. Terima kasih. Saya rasa sudah pertanyaannya pada malam hari ini yang ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Ya. Kembali ke Bu Grace, apakah sudah Bu Grace? Udah Pak, udah cukup. Sudah ya, baik. Terima kasih untuk Bu Grace yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini ya. Dan diingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk boleh tetap mengikuti pembinaan berikutnya di sesi yang kedua di Senin depan. Begitu ya. Dan semoga materi-materi dan juga dari hasil Q&A, tanya jawab ini boleh membukakan wawasan kita dan juga bagaimana kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Sehingga kita tahu apakah kita adiksi terhadap sesuatu, bahkan sesuatu yang dianggap atau yang terlihat baik begitu. Oh, sorry. Ini ada pertanyaan dari Bu Tias yang terlewat ya. Sebentar ya. Pertanyaan dari Bu Tias. Oh, ini tadi sebenarnya sudah ditanyakan ya. Dan ini sudah dijawab juga oleh Bu Grace terkait dengan bagaimana tadi kita bisa melepaskan diri dari adiksi begitu sebenarnya. Ya.
Jadi yang pertama adalah mengenali diri kita, begitu ya, bahwa kita apakah sudah tercandu, kecanduan terhadap sesuatu atau tidak, dan bagaimana kita mencari kepuasan dari Allah gitu untuk dapat menggantikan kecanduan kita terhadap sesuatu itu. Ya. Baik. Ini saya lihat ada pertanyaan dari Boksu Andri ini. Iya benar. Jika ada waktu, memberikan beberapa pertanyaan untuk survei kondisi. Saya usulkan begini saja. Saya ada materi pertanyaan dari Gerard May untuk melihat pertanyaan dari kelima karakteristik tadi, tapi juga ada pertanyaan tentang berhala dari Tim Keller. Nah, cuman saya memang belum sempat terjemahin ke bahasa Indonesia, jadi besok saya akan kirimkan hasil terjemahannya, jadi saudara bisa checklist sendiri. Mungkin lebih baik daripada di sini kan, di masing-masing bisa checklist, nanti PDF-nya saya akan berikan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Grace. Jadi bagi Bapak Ibu peserta yang sudah tergabung di dalam grup ya, akan menerima yang akan dikirimkan oleh Bu Grace ya, survei begitu ya, pertanyaan survei untuk kondisi kita begitu, apakah kita adiksi terhadap sesuatu atau tidak. Satu lagi, saya kelewat ini pertanyaan yang di awal-awal sekali. Kutipan yang Bu Grace kutip untuk materi kita malam hari ini, ditanyakan bukunya itu bisa didapat di mana, Bu Grace? Ya, saya pakai buku Addiction and Grace dari Gerard May. Itu harusnya ada di baik di Kindle maupun di Google Play, Playbook ya. Bisa beli di situ karena kita bisa beli macam-macam buku di situ. Terus saya juga pakai buku, ada macam-macam sih, ada dari Tim Keller, Counterfeit Idols, itu juga ada di Kindle maupun di kayaknya di Google Play, nggak tahu ada nggak tuh, mestinya ada, saya belum sempat cek. Apalagi ya, biasanya pokoknya kalau e-book saya belinya either di Kindle atau di Google Play Books, e-books. Baik, terima kasih Bu Grace. Jadi bagi Bapak Ibu peserta yang ingin membaca bukunya, ya boleh ya cari platform dari e-book ya begitu ya, untuk menemukan bukunya dan boleh membacanya. Terima kasih Bu Grace, terima kasih juga Bapak Ibu semuanya. Saya serahkan kepada Pendeta Philip